Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan video saya kali ini. Saya Ervan Nurjayati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Lean Canvas Model yang kita angkat dari PT UNR, yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi untuk produk dari PVC. Terus kemudian nanti yang kita analisis pada Lean Canvas kali ini untuk produk jas hujan dan terpal PVC atau tarpaulin. Dan untuk blok pada Lean Canvas kita mulai dari problem hingga nanti pada cost structure. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Lean Canvas model? Jadi Lean Canvas ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk merancang dan menguji model bisnis dengan cara yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan bisnis model canvas yang kita bahas pada video sebelumnya. Terus kemudian Lean Canvas ini meliputi problem, solution, key metric, value proposition canvas, channel, customer segment, revenue stream, unfair advantage, dan cost structure, sehingga nanti cocok untuk bisnis yang baru berkembang atau tahap awal. Yang pertama untuk problem, kita mengangkat masalah yang berasal dari customer, yaitu mereka bingung bagaimana cara membuat terpal dengan kualitas yang kuat dan tidak mudah sobek dengan harga yang pastinya lebih murah. Itu untuk terpal. Sedangkan untuk yang sheet PVC, bagaimana membuat sheet PVC atau bahan jas hujan ini dengan kualitas yang baik dan harganya murah, tapi diinovasi dengan menggunakan motif jadi tidak polos. Jadi ini adalah contoh-contohnya untuk terpal plastik sebelumnya, dan ini adalah jas hujan yang polos. Nantinya kita akan memberikan solusi. Kita melakukan inovasi bersama customer dalam membuat terpal yang kuat dengan inovasi produk jas hujan yang bermotif polka dot. Terus kemudian kita melakukan pemilihan material dengan kualitas yang baik dan pastinya harganya masih terjangkau. Pengoptimalisasi mesin dengan produksi dan proses yang benar, menciptakan hubungan yang baik dan menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar bahan dan hubungan dengan pelanggan dan juga optimalisasi mesin. Dan ini adalah solusi daripada masalah itu. Kita menciptakan untuk jas hujannya, kita menciptakan yang bermotif, jadi digunakan untuk pemanfaatan sepeda motor juga dan orangnya pastinya. Terus kemudian ini adalah terpal yang sebelumnya adalah terpal plastik, kita inovasi menjadi terpal yang lebih kuat, dan ini digunakan untuk terpal untuk trek kendaraan, terus kemudian untuk kolam, untuk tenda dan lain sebagainya. Pastinya ini lebih kuat. Terus kemudian key metrics apa yang kita gunakan di PT UNR ini? Kita melakukan optimalisasi mesin dalam pembuatan terpal dan jas hujan dengan sebuah target. Jadi targetnya seperti apa? Jadi produksi yang masuk itu minimal 80% dari kapasitas produksi. Untuk terpal kita asumsikan 200.000 meter per bulan, dan untuk sheet jas hujan minimal 2 juta meter per bulan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembuatan produk tersebut. Terus kemudian unique value proposition apa yang ada di perusahaan kami di PT UNR? Jadi kita menggunakan material yang berkualitas, terus kemudian produknya terjaga kualitasnya, produk kita ini mudah dibentuk dan diaplikasikan, dan pastinya kita menjamin dalam pengiriman produk tepat waktu sesuai dengan permintaan. Jadi kita mengangkat high level konsepnya, terpal PVC atau tarpaulin ini lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan terpal plastik lainnya, dan ini sudah kami pastikan. Kemudian channel yang kami gunakan, yang pertama untuk direct channel, kita melalui sales eksekutif pabrik dan melakukan penjualan melalui web atau chat. Sedangkan indirect, kita bekerja sama dengan distributor untuk menjual sheet PVC atau melakukan pameran produk. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk distributor dan hubungan dengan customer. Terus kemudian segmen apa yang kita gunakan yang ada dalam produk kita? Yang pertama untuk terpal kita segmennya adalah bidang aquaculture. Jadi untuk kolam budidaya ikan lele, ikan nila atau lain sebagainya. Terus kemudian untuk ekspedisi pengiriman barang, memanfaatkan terpal PVC sebagai penutup kendaraan.
perdagangan yang memanfaatkan terpal sebagai tutup tenda, segmen pelanggan dari bidang sipil seperti kontraktor dan ahli bangunan yang menggunakan terpal sebagai alas pengecoran. Terus kemudian segmen jas hujan ini digunakan untuk jas hujan orang, motor, atau mobil sesuai dengan kebutuhan. Jadi early adopter, jadi yang pertama untuk mengusulkan ini adalah peternak ikan, pelaku bisnis pengiriman barang, dan pedagang. Terus kemudian revenue stream apa yang kita lakukan agar mendapatkan satu penghasilan di PT UNR yang sangat meningkat income? Pastinya kita melakukan koordinasi dengan customer untuk berinovasi, dan pastinya kita melakukan hubungan baik dengan pelanggan sehingga kita meningkatkan layanan terhadap pelanggan. Kita melakukan penjualan sebanyak-banyaknya untuk produk seat, jas hujan, dan terpal agar kita dapat merajai pasar untuk produk PVC. Terus kemudian unfair advantage, jadi kita memiliki kualitas produk terjamin, dan ini pastinya sulit ditiru dalam pembuatan terpal PVC atau tarpaulin ini. Dan ini satu-satunya produk yang bisa didapatkan di Indonesia untuk tarpaulin ini di PT UNR. Terus harga yang relatif untuk bersaing dengan kompetitor dibuktikan dengan ordernya yang lancar. Kita melakukan hubungan yang baik dengan customer untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Terus kemudian cost structure yang kita gunakan, kita melakukan model bisnis cost driven, jadi bisnis meminimalisir biaya serendah mungkin dan mendapatkan hasil produksi sebanyak-banyaknya. Jadi kita adalah melakukan seefisiensi mungkin terhadap bahan baku dan menggunakan recycle dalam pembuatan produk PVC dengan formula tertentu dengan tidak mengurangi kualitas yang masih dalam standar. Terus kemudian dampak sosial apa yang kita pertimbangkan? Jadi akibat dari perusahaan ini kan pastinya ada polusi, kebisingan. Jadi kita tetap memperhatikan hal-hal positif dari lingkungan sekitar untuk kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik. Misalkan kita memberikan lapangan pekerjaan, memberikan santunan, sembako atau hewan kurban, dan ini adalah contoh-contoh pembagian sembako dan hewan kurban yang ada di PT UNR. Dan jika link kanvas ini kita rekap dalam satu model kanvas, nah nantinya akan menjadi seperti berikut. Jadi ini mulai problem, solution, key matrix, unique value proposition, unfair advantage, channel, customer segment, hingga cost structure, revenue stream, dan sosial dan environmental. Jadi semuanya direkap dalam satu kanvas, dan inilah model lean canvas di PT UNR. Jadi mungkin ini untuk video yang kita bahas kali ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, terima kasih. Salam.